Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya kelompok A1, kelompok 2, yaitu dengan beranggotakan saya sendiri Nurbaiti, teman saya Nabila Salsabil dan Siti Sumardiah. Kami dari Prodi D3 Kebidanan semester 4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini kami akan membawakan sebuah dakwah, yaitu berjudul dengan AC eksklusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayah, hinayah. Kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga sampai sekarang terang menderang, yaitu zaman dengan ilmu yang penuh dengan keberkahan ataupun dengan terang menderang. Baik, tak lupa juga saya ucapkan kepada Bu Dwi selaku mata kuliah, selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK 4, yaitu, dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan membahas mengenai ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi dengan durasi 0 sampai 2 tahun. Tidak diberikan makanan tambahan apapun kecuali ASI eksklusif saja. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai ASI eksklusif. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha sempurna ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensyariatkan suatu apabila hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang terbaik bagi umatnya. Hukum Islam adalah puncak kesempurnaan tuntunan penjelasan universal atau menyeluruh. Islam sangat memperhatikan aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pemberian ASI eksklusif, yaitu ibu yang memberikan kepada bayinya dengan ASI eksklusif itu tidak diberikan makanan tambahan apapun. Walaupun hanya air putih, itu tidak boleh diberikan karena itu sudah makanan tambahan lainnya. Itu murni diberikan ASI eksklusif, ASI dengan dari usia 0 sampai 2 tahun. Tidak terkecuali dalam pemberian ASI. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan Allah Azza wa Jalla, yaitu menyinggung masalah pemberian ASI dan hukum-hukum terkaitnya. Sesungguhnya begitu besar perhatian Islam terhadap masalah kesehatan bayi. Hadirin yang berbahagia, mengapa ASI itu penting bagi bayi? ASI sangatlah penting bagi bayi karena ASI merupakan zat ajaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berguna dan bermanfaat bagi tubuh bayi. Nah, di dalam setiap tetesan ASI mengandung zat kekebalan terhadap penyakit dan alergi. Nah, bayi yang mengonsumsi ASI akan mempunyai tubuh yang lebih sehat, cerdas, dan mempunyai mental yang baik, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang semakin baik dan berkualitas. Nah, bagi bayi yang baru lahir hingga 6 bulan pertama itu tidak memerlukan makanan yang padat. Hal ini dikarenakan adanya ASI yang merupakan makanan bagi bayi yang sangatlah cocok untuk masa awal kehidupan manusia atau bayi. Nah, pemberian cairan atau mengganti ASI sebelum 6 bulan akan berisiko kepada kesehatan bayi karena cairan tersebut sedikit gizinya atau bahkan sama sekali tidak memiliki gizi. Nah, hal ini akan berdampak buruk pada kondisi bayi, daya tahan bayi,
pertumbuhan dan perkembangan. Hadirin yang terhormat, menurut penelitian para dokter, ASI adalah makanan terbaik bagi tumbuh kembang bayi, bahkan bagi bayi yang lahir prematur. Selain itu, kolostrum atau ASI yang baru pertama kali keluar setelah melahirkan yang berwarna kuning merupakan cairan yang mengandung zat kekebalan yang baik bagi tubuh bayi karena dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit, infeksi, dan alergi. Terdapat dalil dalam Al-Quran tentang ASI dan menyusui. Perintah bagi ibu untuk menyusui anaknya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dengan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah ibu menderita karena anaknya, dan seorang ayah menderita karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan bermusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dalam surat ini dijelaskan bahwa petunjuk dari Allah Ta'ala kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama 2 tahun. Hal ini berkaitan dengan manfaat ASI yang tidak dapat tergantikan oleh makanan lain. Hadirin yang berbahagia, hendaknya kita tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya berupa air susu ibu. Karena ternyata terdapat banyak manfaat dan kesempurnaan yang terkandung di dalam ASI yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam payudara seorang ibu. Jadi, cukuplah bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan susuannya dengan cara memberikan ASI penuh selama 2 tahun penuh. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri kultum hari ini, sekali lagi saya ingin menekankan pentingnya kita menyesuaikan gerakan ASI eksklusif bagi bayi hingga umur 6 bulan. Kepada ibu-ibu saya himbau agar sebisa mungkin meluangkan waktu untuk menyusui bayinya. Jangan ada perasaan gengsi atau malas menyusui karena takut bentuk tubuhnya tidak indah lagi, atau alasan karena ibu bekerja. Meskipun ibu bekerja di luar rumah, ibu harus tetap memberikan ASI secara eksklusif. Bekerja bukan alasan untuk selalu ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya. Dan dengan pengetahuan yang sangat benar tentang menyusui, adanya perlengkapan memerah ASI, dukungan lingkungan kerja, seorang ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI secara eksklusif. Negara menyatakan bahwa ibu yang bekerja di luar rumah dapat terus memberikan ASI kepada anaknya dengan cara memerah dan menyusui selama jam kerja. Sekali lagi saya tekankan, ASI sangat terkait dengan kualitas generasi muda kita di masa depan. Dan pada akhirnya kemajuan bangsa. Mari kita meningkatkan kualitas generasi muda kita di masa depan. Memberi ASI kepada bayinya merupakan keharusan atau kewajiban bagi seorang ibu. Sedangkan mendapatkan ASI dari ibunya merupakan hak setiap bayi. Sayang ibu, sayang bayi, dan beri ASI kepada bayi. Demikian kultum dari saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.